sesi tanya jawab. Silakan di-unmute semuanya. Oke, sudah di-unmute semuanya. Dari penjelasan Sudah saya. Masing-masing siswa pilih satu saja kata yang kalian ingat sampai sekarang. Jadi kalau kita bepergian, kita harus pakai apa anak-anak? Masker. Masker, betul. Apalagi? Masker. Jadi Bawa hand sanitizer. Bawa hand betul sanitizer. sekali, sip. Terus COVID-19 ini sudah ada obatnya apa belum? Belum. Belum. Jadi kita yang harus hati-hati. Hati. Ada pertanyaan? Tidak. Silakan kalau yang mau bertanya. Tidak. Nggak ada. Tidak. Berarti Nggak. kalau nggak ada, Tidak. saya beri tugas kalian. Kan saya sebagai siswa, ya. Aduh. Jadi sebagai guru kalian. Tugasnya adalah kalian video cuci tangan, dan dikirimkan ke WA saya secara pribadi. Paling lambat. Apa, Bu? Oke. Kurang jelas, Bu. Kurang jelas. Video cuci tangan. Video cuci tangan pakai sabun. Dikirim ke WA saya paling lambat hari Senin minggu depan jam 8 pagi. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan atau belum mengerti? Ampun, mengerti. Sabun dikirim ke WA saya paling lambat. Oke, sip. Berarti kalau tidak ada yang bertanya, kita sudahi saja ya. Ya. Oke. Sip. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dan selalu Amin. sampai Amin. pandemi ini selesai, kita bisa sekolah lagi di sekolahnya, bukan di rumah, dan bisa berkumpul dengan teman-teman ya. Nggih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya anak-anak? Iya, Bu. Nah, hari ini pematerinya masih Bapak Ibu guru muda, jadi harus lebih semangat lagi, lebih dari Bapak Ibu gurunya ya. Yang tadi yang memberikan pemateri siapa? Masih ingat ya namanya? Silakan bicara dulu dari pemateri pertama. Selanjutnya pemateri yang kedua ya. Nanti biar memperkenalkan sendiri. Bentar. Bentar ya.
sebentar ya. Yang lainnya tolong dimatikan ya. Siapa ya? Bu. Bener enggak? Bisa dimulai? Bener ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya semuanya. Dengar. Ya, terima kasih. Nanti direspon lewat chat saja ya. Itu kan ada chat, nanti bisa respon saya lewat chat. Kalau Ya. enggak lewat suara. Siap ya? Jadi pembahasan kita selanjutnya ini mengenai bagaimana cara belajar efektif di masa pandemi ini, pandemi virus COVID-19. Jadi karena adanya pandemi ini kalian kan tidak bisa belajar di sekolah, oleh karena itu kita lewat daring, lewat internet seperti ini. Jadi ini nanti saya akan menjelaskan bagaimana efektifnya kita belajar lewat daring seperti ini. Semuanya bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Bisa enggak? Gimana, Bu? Bisa enggak? Ya, tunggu dulu ya. Tunggu PPT-nya, PowerPoint-nya. Sambil nunggu PPT ini saya mau tanya ini, yang pernah menggunakan aplikasi daring selain Zoom siapa? Respon lewat chat ya. Lewat WA mungkin? Atau lewat Google Meet yang sudah pernah pakai? Google Meet? Atau baru kali ini coba Zoom? Ada yang respon. Tuh, kacang ya. Kacang, Pak. Oh ya, lewat Discord. Ya. Yang lain, yang lain? WA ini biasanya yang sering. Yang enggak punya WA siapa? Ada yang enggak punya WA? Punya semua, jelas ya. Karena semua punya Android, harusnya ada WA ya. Karena WA itu sekarang penting. Baru kali ini ya. Jadi ini buat pengalaman baru ya. Siapa? Anggun ya. Pak kagak kedengeran. Tes Bulia, denger enggak? Sebentar, ini tak coba dulu videonya. Denger Dengar. itu loh. Denger ya. Dengar. Dengar. Yang enggak kedengaran, silahkan sinyalnya dikondisikan ya. Biar nanti lancar. Kalau memang enggak dengar, nanti ada video di YouTube, silahkan dibuka. Nanti ada ringkasan atau rekaman dari pertemuan kita online hari ini. Irfan Sanusi titik, maksudnya apa ini? Ini sudah kelihatan ya? PowerPoint-nya sudah belum? Sudah ya. Nah, ini silakan dilihat PPT-nya. Jadi kali ini kita akan membahas strategi atau dengan teknologi.
Paham ya teknologi? Masa enggak paham? Ya, singkatnya teknologi itu yang kalian pakai sekarang daring itu loh. Itu juga termasuk teknologi yang sekarang itu bisa dibilang termasuk teknologi yang canggih. Nah, ini yang pertama, pentingnya memiliki sikap kebiasaan belajar dan efektif dan efisien. Pertanyaannya apa itu pelajaran yang efektif? Jadi pelajaran yang efektif itu ketika kalian belajar merasa menyenangkan dan terjadwal dengan baik. Tidak memakan banyak waktu dan hasilnya maksimal. Nah, itu bisa dikatakan belajar yang efektif. Pernah enggak kalian itu merasa bahwa belajar itu sangat menyenangkan? Ketika apa? Monggo chatnya direspon. Ketika belajar apa? Ya, belajar IPA. Ada lagi? Matematika. Nah, ini yang suka matematika IPA atau pelajaran-pelajaran yang disuka biasanya itu memang menyenangkan ya. Karena suka, dari awal suka. Kalau dari awal suka, pasti kalau dilakukan pasti menyenangkan. Beda lagi kalau kalian itu tidak suka, sudah tidak suka, tidak paham. Nah, yang bahaya itu kalian tidak suka, tidak paham, dan akhirnya tidak dapat apa-apa. Belajar pun males. Tidak boleh itu ya. Jadi, di setting ya, di pikiran kita bahwa semua pelajaran yang kita pelajari itu semua menyenangkan. Ya. Jangan jadikan pelajaran itu sebagai beban. Karena pelajaran itu nanti akan bermanfaat bagi kalian ketika kalian sudah dewasa. Terjadwal dengan baik. Kalau kalian punya jadwal, itu ibarat kalian itu kereta, jadwal kalian itu, siapa coret-coret tadi? Anak seni, coret-coret. Terjadwal dengan baik itu ketika ibarat kalian itu keretanya, jadwalnya itu nanti adalah relnya. Jadi nanti kalian tahu jadwalnya, waktunya apa, harus yang dikerjakan yang mana dulu, itu penting ya. Jadi penyusunan jadwal untuk belajar itu sangat penting untuk dibuat. Jadi nanti kalian tahu harus yang mana yang didahulukan, pelajaran mana yang harus dikerjakan dulu, pelajaran mana yang harus dipelajari dulu. Biar nanti tidak bingung. Kalau tidak ada tidak ada jadwal, nanti kalian pasti bingung. Tidak memakan banyak waktu lama. Jelas ya, kalau belajar lama-lama, pasti nanti juga bosan. Itu sudah maklum dan sudah biasa terjadi ya. Ini siapa yang tidak males belajar? Ada? Ayo silakan respon di chat. Saya tanya sehari berapa jam, berapa menit? Ayo direspon di chatnya. Fajar Sobri satu apa? 1 menit, 1 jam? Ya 2 jam. 2 jam ya. 2 jam itu lama loh. Kalian betah ya belajar 2 jam itu? Ngapain aja? 1 menit, Fajar Sobri. Belajar apa 1 menit? Ya, bagus ya itu anak-anak. 2 jam, 1 jam itu sudah bagus ya. Yang tidak bagus itu ketika kalian tidak belajar. Itu 1 detik ngapain aja itu. Nah, nanti ketika kalian belajarnya menyenangkan, terjadwal, tersusun rapi, dan tidak memakan waktu, jadi nanti belajarnya tidak usah terlalu lama, yang penting kalian nanti masuk ke otak semua.
pelajarannya. Jadi nanti kalian bisa ingat apa yang sudah kalian pelajari. Nah, itu nanti hasilnya akan maksimal. Nah, mengapa perlu sikap yang efektif dan efisien? Jadi tujuannya nanti akhirnya pasti keberhasilan kan? Kalian berhasil mendapatkan nilai yang bagus. Kalian berhasil mendapatkan peringkat yang bagus. Nanti kalau hasilnya bagus, ke depannya dibiasakan, nanti akhirnya kalian akan menjadi orang yang dibutuhkan dalam masyarakat karena kalian nanti akan memiliki prestasi ya. Ada yang ditanyakan dari sini? Ada? Tidak ada? Lanjut? Lanjut, Bu Lia. Iya. Nah, ini mengapa harus terjadwal dan mengapa harus menyenangkan. Nah, alasannya ini. Dalam bekerja, otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik. Kalau kalian sakit, umpamanya, kalian sakit, itu pasti nanti akan mengganggu. Contoh ringan kalau sakit kepala atau sakit gigi biasanya. Saya yakin kalian pasti merasa tidak nyaman untuk belajar. Nah, oleh karena itu dikondisikan ketika belajar memiliki fisik yang prima dan sehat dan siap untuk melakukan belajar. Di sekolah pun juga begitu ya. Jadi nanti ketika sudah mulai pelajaran, sudah mulai sekolah, kondisikan tubuh agar kita siap untuk menerima pelajaran. Fajar Sobri, Pak, ada apa, Pak? Fajar Sobri, ada apa? Kita respon, lanjut ya. Kalau kondisi fisik kita capek, otak kita juga tidak maksimal dalam menyerap pelajaran. Nah, itu tadi ya. Akibatnya apa? Akibatnya kalian nanti seperti sia-sia gitu kalau belajar dalam kondisi tidak prima. Nah, ini ada yang perlu diingat-ingat ya, yang sering biasanya dilakukan itu setiap hari kalian tidak belajar, tapi ketika ada ujian, kalian belajar, ngoyo sampean belajar pada waktu satu malam. Itu tidak baik ya. Tidak baik untuk kesehatan, tidak baik untuk otak ya. Karena itu pemaksaan otak nanti ya. Kasihan nanti otaknya. Pak, kira-kira masuknya kapan? Jadi masuknya kira-kira menunggu perintah dari atasan ya, dari dinas. Kita juga belum mendapat keputusan pasti. Jadi ditunggu saja, semoga kita bisa cepat masuk ketemu ya. Kan kalau gini kan juga sebenarnya tidak terlalu nyaman ya. Lebih nyaman kalau kita ketemu langsung belajar. Kuliah lanjut. Nah, selanjutnya apa saja yang perlu kita perhatikan ketika belajar? Jadi kalau ketika kalian belajar itu kalian harus memperhatikan kondisi-kondisi tertentu agar belajar kalian lebih terasa menyenangkan, lebih enjoy ketika kalian menikmati belajar, nanti hasilnya akan maksimal. Lanjut, Bu. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama itu emosi. Emosi itu bukan marah ya. Emosi diperhatikan ya. Biasanya kalau ada ucapan emosi itu biasanya mengarahnya ke marah, padahal itu salah ya. Emosi itu bukan marah ya. Emosi itu kondisi jiwa kita atau bisa disebut mood ya. Lebih mudahnya mood. Jadi kalau kalian lagi moodnya baik, terus nanti pasti otak kita siap untuk menerima pelajaran. Lu hilang? Nggak ada, Pak. Siap menerima pelajaran ya. Nah, kalau otak kita lancar mengikuti, mengimbangi kita belajar, terus akhirnya lancar, pasti endingnya nanti
kalian berhasil mempelajari apa yang kalian pelajari. Misalnya kalian tidak mood belajar matematika karena tidak bisa. Kalian tidak mood itu saja sudah membuat otak kita berpikir bahwa pelajaran itu susah, pelajaran matematika tidak bisa dipelajari. Saya tidak bisa matematika, jangan gitu ya. Itu emosi negatif ya, tidak baik gitu ya. Jadi kalian harus selalu positif thinking untuk memikirkan bahwa setiap pelajaran pasti kalian bisa pelajari. Kalau teman kalian bisa matematika, kenapa kalian tidak? Harusnya kan bisa, kan sama-sama ya, sama-sama makan nasi, sama-sama hidup ya. Harusnya kalian bisa. Ya. Kalau penjelasan terlalu cepat bisa ngomong ya di chat ya. Lanjut kuliah. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, yang kedua yaitu menciptakan minat. Ketika kalian tidak minat, umpamanya kalian tidak minat matematika, atau kalian tidak minat IPS, atau kalian tidak minat PAI misalnya. Nah, kalian coba pikirkan apa manfaat pelajaran tersebut bagi kalian. Kira-kira pelajaran itu manfaat enggak? Begitu. Jadi ketika kalian memikirkan apa manfaat pelajaran tersebut, nanti kalian agar lebih semangat ketika belajar. Misalnya matematika, manfaatnya apa? Matematika manfaatnya untuk berhitung di kehidupan sehari-hari, misalnya untuk jual beli, untuk perbankan misalnya, mudahnya menghitung uang itu biasanya. Nah, itu kan berguna sekali ya. Jadi itu patut untuk kita pelajari. Untuk PAI, nah itu harus sekali itu ya PAI untuk bekal kalian itu nanti di masa sekarang maupun mendatang. Itu merupakan pelajaran yang sangat penting. Jadi kalian nanti ketika belajar, kalian bisa memikirkan apa manfaat dari pelajaran tersebut. Dengan begitu kalian akan muncul minat, wah ini pelajaran nanti bermanfaat untuk saya ke depannya nanti. Mas, coret-coret lagi, siapa tadi yang coret-coret? Masya Allah. Ketika kalian belajar, nah selanjutnya ini gaya belajar. Setiap anak pasti gaya belajarnya beda ya. Di sini yang belajarnya sering sambil dengar musik siapa ada? Atau belajarnya sambil lihat video gitu? Ada enggak? Ada. Ayo chatnya digunakan, ayo. Saya jarang, Pak. Jarang gimana maksudnya? Ya, Fajar Sobri. Belajarnya gimana? Dengar musik ya? Yang lain biasanya atau lihat belajarnya sambil lihat video ceramah misalnya. Ada? Ya, jadi gaya belajar setiap orang nanti beda ya nanti. Disesuaikan dengan gaya belajarnya. Ada yang belajarnya biasanya sambil mendengarkan musik. Nanti akhirnya bisa konsentrasi belajar. Ada yang belajar dengan cara dia mendengarkan suara. Misalnya kalian buat rekaman, misal ya rekaman dari guru yang baru saja menjelaskan, kalian rekam, nanti di rumah diputar ulang. Nah, itu juga ada. Nah, itu termasuk gaya-gaya belajar.
Nah, ini tanda-tandanya ini yang pertama, gaya belajar. Apakah kamu suka mencoret atau apakah kamu suka berbicara dengan cepat? Nah, ini gaya belajar yang kedua, auditorial atau audio. Belajar audio atau seperti tadi ya, mendengarkan. Belajar lewat mendengarkan rekaman. Atau belajar dengan cara kalian berbicara sendiri atau sambil membaca dengan keras. Itu agar kalian bisa mendengar apa yang kalian bicara nanti, jadi lebih mudah untuk meresapinya. Lanjut, Bu. Nah, selanjutnya ini kinestetik atau dengan gerakan. Biasanya ini untuk kegiatan belajar olahraga ya. Jadi yang suka olahraga di sini ada. Ada enggak? Tidak ada. Masa enggak ada? Olahraga? Bahaya ini sama enggak ada yang suka olahraga. Ada, Fajar Sobri. Olahraga apa? Ya, saya. Olahraga apa biasanya? Ya, oh ternyata banyak ya. Oh, renang. Ya, ada yang renang. Lari. Ya, Ya, jadi itu termasuk gaya belajar ya. Contoh belajar kinestetik dengan gerakan anggota tubuh atau ketika berbicara. Sepak bola ada, Pak? Ada. Nanti bisa main sama saya ya. Lanjut, Bu. Kuliah. Ya. Kuliah, tes, bulu tangkis. Iya, bulu tangkis. Nanti masuk kegiatan pelajaran olahraga ya. Nah, ketika kalian belajar, itu kalian juga harus memperhatikan lingkungan. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi lingkungan kalian harus mendukung ya. Kalau belajar lingkungan tidak mendukung, nanti tidak